Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi ini kita kembali dalam ibadah pada Tuhan. Kita terus membawa dalam ucapan syukur oleh karena kebaikan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat warta gereja kita untuk minggu ini. Silakan diperhatikan di buletin masing-masing. Yang pertama, kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 7 pagi. Mari mempersiapkan diri hadir dalam sukacita Tuhan. Silakan Bapak Ibu hadir dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 18 Mei jam 7 pagi. Kemudian yang kedua, hari ini terakhir pendaftaran ikut retreat jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, silakan selesai kebaktian ini menemui panitia pendaftaran di meja penerima tamu untuk mendaftar. Jadi hari ini terakhir Bapak Ibu untuk pendaftaran retreat jemaat kita. Kemudian yang ketiga, doakan 2 kegiatan sekolah minggu pada kebaktian Minggu Pagi 2 tanggal 21 Mei 2023, yaitu hari kehadiran tertinggi sekolah minggu dan sekolah minggu berbakti. Silakan Bapak Ibu anggota sekolah minggu bisa hadir dan mengikuti kedua kegiatan ini. Kemudian yang keempat, persekutuan gabungan PBI dan WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 jam 7 malam di gereja. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ima Dewaste dengan tema Positive Thinking You. Ayo. Ya, temanya bagus ini. Positive Thinking You dari Amsal 14 ayat 29. Lalu yang melayani MC Ibu Kurniawati, kemudian musik tim akustik PBI. Ini ada saya, ada Pak Ayong nanti, lalu ada Pak Septi, Pak. Lalu ada kajonnya nanti Pak Joni Wijaya. Silakan nanti kita akan berlatih untuk acara gabungan ini. Nah, silakan kaum bapak, kaum ibu hadir bareng-bareng, datang bareng-bareng dalam persekutuan gabungan. Jangan saya sendiri ya, bareng-bareng biar sama-sama hadir dalam persekutuan gabungan. Kemudian yang kelima, kelas baptisan dan keanggotaan telah dibuka kembali. Karena itu bagi bapak, ibu dan saudara yang akan ikut, silakan hadir di kelas ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung menjadi anggota gereja dan dibaptiskan, silakan hadir dalam kelas ini hari Minggu jam 8 pagi. Pengumuman yang lain Bapak Ibu bisa melihat di lembar berikutnya, ada laporan kehadiran kegiatan gereja kita selama 1 minggu yang lalu, juga persembahan dan perpuluhan. Lalu ada jatah pelayan kebaktian untuk minggu depan. Silakan Bapak Ibu memperhatikan dengan baik. Kalau ada yang terjadwal, silakan mempersiapkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan yang terbaik. Baik, itu saja yang menjadi pengumuman kita, warta kita untuk minggu ini, kira menjadi perhatian kita sekalian. Baik, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita membawa hati kita, hidup kita, untuk kita persembahkan kepada Allah yang luar biasa. Mari setiap pribadi, Bapak Ibu dan Saudara, untuk menenangkan hati saat teduh sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena perbuatan Allah yang luar biasa, dahsyat bagi kehidupan kita. Mazmur 84 ayat 11 sampai 13, firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak dan saudara, kita meyakini bahwa Tuhan adalah matahari dan perisai hidup kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau berikan hidup kita kepada Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita menggunakan bibir kita untuk memuji Tuhan. Kita menggunakan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Bahkan kita boleh menggunakan apa yang kita punya untuk kita persembahkan kepada Allah kita yang hidup. Mari kita memuji Tuhan. Saat ini saat indah. Kita mau memuliakan Tuhan. Saat ini adalah menjadi saat yang tepat untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan. Saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari setiap saudara datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saatnya yang baik untuk menyembah dengan kesungguhan hati kita kepada Allah yang hidup. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, melimpah kasih-Nya, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Aku ada sebagaimana Aku ada. Kita berdiri di hadapan Tuhan oleh karena anugerah-Nya. Ku ada sebagai mana ku ada. Amin Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Aku mau hidup Tuhan dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Anugerah-Mu tercurah kita mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, amin Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar katakan bersama-sama, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, besar anugerah-Mu Tuhan. Melimpah kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Perbuatan besar yang Kau kerjakan bagi kami setiap hari menunjukkan Allah besar anugerah-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pagi ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami ingin mengangkat pujian
bagi namamu yang maha kuasa. Nama di atas segala nama. Tiada lagi nama selain yang nama Engkau yang luar biasa atas hidup kami. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati bersama dengan umat-Mu. Kami tak berdaya Tuhan, kami lemah. Namun biar Tuhan yang menguatkan kami. Untuk kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah kepadamu. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Supaya bakti penyembahan kami ya Tuhan memuliakan Kau. Bahkan pujian yang kami sembah, yang kami nyanyikan, yang kami pujikan bersama-sama menjadi kemuliaan, bahkan bagi menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak orang, di mana Tuhan bertata atas segala pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu pagi ini. Kami siap Tuhan bersama-sama menyembah-Mu. Berkati setiap orang yang melayani pagi ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang ajaib ya Tuhan. Supaya firman Tuhan yang ditaburkan menyentuh hati kami, mengubah kami, bahkan menjadi pelaku yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi ini ya Tuhan. Satukan hati kami Tuhan untuk mengangkat pujian bagi Tuhan. Berikan kami kesungguhan Tuhan untuk datang dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan yang ajaib, hadirat Tuhan yang maha kuasa. Ajar kami Tuhan menghargai hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah yang bertata atas kehidupan kami, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini Tuhan. Biar Tuhan akan sendiri memimpin kami dalam setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan tetap berdiri Bapak Ibu dan Saudara. Baik, kita akan kembali mengangkat satu pujian. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang percaya angkat tangan Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ku percaya pada Yesus, kita akan pujian ini dengan dimulai dengan memuji Tuhan selalu. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Kita percaya kepada Yesus, firman-Nya yang luar biasa. Haleluya. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Amin. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setiawan. Yesus, Yesus tidak punya imanku, oh tambahkan. Baik, 2 dan 3 kita akan sama-sama pujikan ini. Ku percaya pada Yesus. Amin. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dikorbankan, hanya karena iman saja hatiku Baik, ketiga, ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, oleh Yesus diberi damai bahagia. Katakan Yesus ku percaya. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setiawan. Yesus. Yesus, Yesus indah mulia
kembali Bapak Ibu dan Saudara. Masih semangat? Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PBI Cengkareng Indah. Kami persilakan. Kananku
Oke. Ini sudah dengar ya yang belakang ya. Jadi kiri kanan ada Tuhan. Ya, sekelilingku ada Tuhan. Bapak Ibu percaya itu? Amin. Ya, Tuhan memberkati ya. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di saat kami datang menghampiri tahta-Mu dalam penyembahan bakti kami, Engkau tidak membiarkan kami kekurangan dan kehilangan berkat. Engkau sebentar akan berbicara melalui firman-Mu yang diberitakan, diperdengarkan. Karena itu kami mengucap syukur untuk kesempatan yang amat sangat luar biasa baik ini. Kami memohon supaya Roh Kudus akan memimpin dan menerangi hati pikiran kami, supaya kami benar-benar mendengar firman-Mu, supaya kami benar-benar menerima firman-Mu, dan oleh firman-Mu sajalah kami dinasehati, kami dikuatkan, diteguhkan, dibangun iman kami, sampai pada akhirnya kami terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di bulan Mei ini adalah panggilan Tuhan terhadap umat-Nya. Ya, panggilan Tuhan terhadap umat-Nya. Dan minggu lalu saya sudah menyampaikan panggilan Tuhan untuk memuji Tuhan. Panggilan Tuhan untuk memuji Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 29, pasal 29. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu. Jadi panggilan Tuhan, panggilan untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu. Jadi percaya dan setiap waktu. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-9. Nanti saya akan menyampaikan dalam khotbah khususnya ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak silakan menyimak dan memperhatikan lewat Alkitab masing-masing. Demikian. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kaum sekalian, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedukaannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya, percayalah kepada Allah setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang baru saja saya bacakan, ibu, bapak, saudara, maka tidak secara langsung ayat-ayat ini berisi doa ataupun pujian. Tidak berisi doa ataupun pujian, dan juga tidak muncul pada situasi dan kesempatan seperti apa ayat-ayat ini ditulis. Apakah pada saat sedih atau pada saat sukacita, pada saat ada kegembiraan di dalam dirinya? Namun demikian, ibu, bapak, saudara, ayat ini memberi kepada kita tertuang satu makna yang luar biasa. Pemazmur yang adalah Daud memberi kepada umat Israel, umat Allah, dengan pernyataan yang ada di dalam dirinya dan adanya sebuah kerinduan bagaimana umat Allah memiliki sikap dan langkah yang sama, yaitu percaya kepada Allah setiap waktu, memiliki kebergantungan yang terus-menerus kepada Allah. Dan pemazmur mendorong umat percaya, sungguh-sungguh percaya hanya kepada Allah dan bukan kepada Allah yang lain. Pemazmur ingin mendorong kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, tidak menaruh kepercayaannya, tidak menaruh pengharapannya, tidak mengandalkan kepada Allah yang lain, tetapi kepada Allah Israel yang membawa mereka keluar dari negeri Mesir, menuntun mereka, memelihara mereka, menjagai mereka, sampai membawa bangsa itu ke tempat di mana Allah sediakan. Negeri yang penuh dengan susu, madu, dan melimpah, ada dalam perlindungan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dorongan itu bukan saja untuk umat Israel masa lalu, tetapi dorongan semangat ini untuk generasi umat Allah berikutnya. Dari ke generasi
ke generasi selanjutnya, termasuk hari ini Bapak Ibu Saudara, kepada saya dan Ibu Bapak Saudara, anak-anak, kita semua, siapapun kita. Saya mengulang membaca Bapak Ibu Saudara, dan mari menyimak. Mari memperhatikan dengan baik apa yang Daud sampaikan, dan itu menjadi sebuah dorongan semangat kepada umat Allah, termasuk kepada kita hari ini. Ayat yang ke-9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya, yaitu kepada Allah, setiap waktu. Saya kira kata setiap waktu menunjukkan tidak ada sedikit pun jeda untuk seseorang melepas kepercayaannya dari dan kepada Allah. Tidak ada sedikit pun jeda, tidak ada sedikit ruang kosong, tidak ada sedikit pun kesempatan umat Allah untuk tidak percaya kepada Allah, sekalipun hanya 1 menit, bahkan hitungan detik. Daud memberi dorongan semangat supaya menaruh kepercayaan imannya itu kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Dan itu yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia bukan saja seorang, seringkali saya katakan untuk Paulus, seorang penyair yang luar biasa, yang menyentuh hati pendengarnya. Bukan sekedar itu, tetapi sungguh-sungguh apa yang dia dendangkan dalam bentuk nyanyian mazmur, dalam bentuk nyanyian pujian, sungguh-sungguh itu menjadi warna yang mewarnai hidupnya. Bumi boleh bergoyang, bergoncang, gunung-gunung boleh beranjak, tetapi aku percaya akan kasih setiamu. Itu Daud. Itu Daud. Setiap saat, saudara, setiap waktu. Dan ketika bicara mengenai setiap waktu, maka Bapak Ibu Saudara, ini tidak hanya bicara sekedar pada waktu Daud menikmati berkat secara materi. Bukan saja sekedar pada waktu Daud menikmati perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan. Bukan sekedar pada waktu Daud sehat-sehat saja. Tetapi pada waktu Daud dikepung oleh berbagai tantangan persoalan kehidupan. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Setiap waktu berbicara tentang itu juga. Setiap waktu berbicara mengenai bukan saja kelimpahan secara materi, tetapi bicara tentang hal-hal yang buruk menimpa dirinya. Hal-hal yang sulit menimpa dirinya, hal-hal yang sukar menimpa dirinya. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 23 dia mengungkapkan betapa saya berada dalam lembah kekelaman. Situasi yang gak sulit, yang gak mudah, saudara. Berada dalam lembah kekelaman. Tetapi dia berkata, aku tidak akan pernah takut. Aku menaruh iman percaya saya kepada Allah Israel. Allah yang telah membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke negeri perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, bicara mengenai percaya kepadanya setiap waktu adalah termasuk ketika Daud
menghadapi hal-hal buruk, menghadapi masa-masa sulit, pergumulan yang seolah-olah dunia ini, langit ini akan runtuh. Betapa sering mungkin kita mendengar dari orang lain ketika mereka berada dalam lembah kekelaman, ketika mereka sedang berada dalam masa sulit, bertubi-tubi tantangan, persoalan, belum selesai ini datang lagi, belum selesai ini ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kita sering mendengar dari orang lain berkata, Tuhan, kurang apa saya? Kurang apa saya? Saya sudah melayani Engkau. Saya sudah begitu banyak pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Saya membawa keluarga saya setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa ini harus terjadi? Betapa sering kita mungkin mendengar. Atau mungkin itu saudara. Atau mungkin itu saudara. Kalau dipikir-pikir, kenapa Tuhan? Kurang apa? Saya sudah memberi diri saya kepada Engkau. Lalu mulai mengurangi kadar kesetiaannya kepada Tuhan. Mulai mengurangi kesetiaan untuk melayani. Mulai mengurangi kesetiaannya dalam hal bersekutu. Mulai mengurangi kesetiaannya di dalam berdoa. Mulai mengurangi ketekunannya dalam membaca Alkitab. Dalam membaca firman Tuhan. Sama aja. Justru rasanya semakin sulit, semakin terpuruk. Saya berdoa siang malam, mencucurkan air mata, tetapi ternyata faktanya yang ada, saya berada dalam lembah yang amat sangat kelam. Tuhan, kurang apa saya? Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Allah adalah harus dapat menekan pikiran bahkan ungkapan seperti itu. Percaya kepada Allah berarti kita mampu dan dimampukan oleh Tuhan menekan perasaan bahkan pernyataan, pemikiran, kurang apa saya Tuhan? Kurang apa? Apakah itu menjadi pertanyaan saudara? Ibu bapak, ketika saudara sedang menghadapi masalah, apakah itu menjadi pemikiran saudara? Ketika saudara menghadapi lembah yang amat sangat kelam, Daud mendorong Bapak Ibu Saudara kepada kita. Daud mendorong kepada saya dan kita semua supaya kita tetap percaya kepadanya setiap waktu, termasuk ketika kita menghadapi lembah kekelaman. Percaya. Percaya bahwa Allah itu baik. Betul ya? Kan seringkali kita sampai menyanyi, sampai loncat-loncat, sampai bergoyang pantat kita semuanya. Tangan kita, jari kita. Allah itu baik. Sampai begini ya. Gitu. Kalau saya agak kaku gitu ya kayaknya ya. Allah itu baik. Gitu ya. Tapi ketika keluarga Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masa sulit, masih bisa menyanyikan itu? Masih bisa menyanyikan itu? Haleluya. Puji Tuhan. Dan memang itulah yang dimaksud percaya setiap waktu kepada Allah. Itu yang dimaksud percaya setiap waktu kepada Allah. Masih bisa berkata bahwa Allah itu baik. Sekalipun hal buruk sedang menimpa kepada kita. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap baik. Mengizinkan saya berada dalam lembah kekelaman. Percaya bahwa kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu membaca ungkapan Daud di dalam Mazmur 136 ya, 136, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu yang dikatakan Daud. Apakah dia bebas persoalan? Enggak.
Lalu Paulus berkata, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara percaya bahwa di hal buruk itu pun Allah turut bekerja? Saudara percaya? Benar nih. Besok katakan puji Tuhan gitu ya. Ketika Bapak Ibu Saudara berada dalam lembah kekelaman. Haleluya gitu ya. Haleluya. Ya. Itu yang dimaksud percaya, Saudara. Mari mencoba bersama saya menekan perasaan, pikiran, bahkan pernyataan, kurang apa saya Tuhan ketika kita menghadapi masa sulit. Mari mengurangi itu, menekan itu, bahkan bebas dari pernyataan itu, bebas dari pikiran itu. Dan itu benar-benar karena kita memang percaya kepada Tuhan setiap waktu. Ya, jadi itu dorongan semangat. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan setiap waktu, maka dia akan mencurahkan isi hatinya kepadanya, kepada Tuhan. Mencurahkan isi hatinya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kita mencurahkan isi hati kita. Karena tentu tidak mungkin sahabat sehebat apapun sanggup menerima curahan hati kita. Dan kita sendiri mungkin juga membatasi untuk tidak mencurahkan semua perasaan, semua isi hati kita kepada sahabat kita. Betul ya? Tetapi kalau kepada Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, firman Tuhan mendorong kita untuk mencurahkan segenap atau seluruh isi hati kita, mengungkapkan, menyampaikan, curhat kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan dengan kata yang simpel, saudara, berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu, bukan saja saudara ketika menghadapi tantangan lalu berlutut di hadapan Tuhan. Bukan saja itu. Tetapi pada waktu semua keadaan kita sujud jengkeng menghadap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencurahkan segenap isi hati kita kepadanya. Dan luar biasa saudara, Tuhan itu menampung. Mau yang semua kita sedang berdoa, Dia tidak pernah bingung isi doanya apa. Kalau saya beda, terima telepon, TV matikan on. Ya, kalau saya terima telepon, ojo ngomong kenceng-kenceng. Papa lagi terima telepon. Tapi ketika Tuhan mendengar doa kita bersama-sama, mau teriak, mau diam, mau apa, Dia dengan cermat, Dia dengan mendengar secara pasti doa kita masing-masing. Amin saudara? Ya. Mungkin ketika saya khotbah saja kencang seperti ini, lalu di samping saudara sedang ngobrol, mungkin juga nggak bisa concern ya. Tapi Tuhan selalu concern, Tuhan selalu fokus untuk kita. Sekalipun kita sedang berteriak, bersama-sama berseru kepada Tuhan bersama-sama dengan keluhan yang berbeda-beda. Allah menangkap itu, Allah mengerti itu. Karena itu jangan segan-segan, jangan sungkan, jangan tunda. Curahkanlah seluruh hatimu, isi hatimu kepada Tuhan. Berdoalah dengan tekun. Hai orang-orang muda, apakah Anda sedang bebas dalam persoalan? Apa respon saudara ketika ada dalam persoalan? Saudara curahkan itu kepada Tuhan? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mari berdoa. Mari berdoa. Mari berdoa kepada Tuhan.
Karena memang Tuhan siap untuk mendengar kita. Bahkan Dia menyendengkan telinganya setiap waktu, setiap saat. Untuk kita, untuk doa-doa kita, untuk keluh kesah kita, untuk curahan isi hati kita. Seperti apapun Tuhan mendengar, Tuhan tidak pernah menolak. Kecuali apa? Untuk kemegahan kita sendiri. Tuhan mendengar saudara. Walaupun saudara perlu sadar juga, kita perlu mengerti Alkitab mengajarkan kepada kita. Tuhan tidak selalu menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara ingat ya, bagaimana Paulus berdoa beberapa kali supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menjawab saudara, Tuhan menjawab. Tetapi tidak seperti yang diharapkan oleh siapa? Rasul Paulus. Ya, Tuhan menjawab, bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab, tetapi jawaban Tuhan tidak harus melulu selalu sesuai yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Aku tidak akan pernah mencabut duri dalam dagingmu, tetapi kasih karuniaku selalu cukup bagimu. Maksudnya apa? Tuhan memberi kekuatan untuk dapat tahan menghadapi duri itu. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalaupun ada duri dalam daging kita hari ini, Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menjawab. Sekali lagi, jawaban Tuhan tidak melulu sesuai dengan harapan kita. Puji Tuhan kalau doa kita dijawab sesuai dengan harapan kita, dan Tuhan ya. Tuhan bukan lalu melulu menjawab seenaknya sendiri juga, enggak. Tetapi betapa seringnya, bahkan mungkin tidak terhitung sampai hari ini, berapa jawaban doa kita sesuai dengan apa yang kita rindukan. Betul ya? Ya. Jadi jangan melihat kadang-kadang kan kita ini, kok Tuhan nggak dengar sih? Kok Tuhan jawabnya lain sih? Ya Tuhan kan sudah menjawab. Persoalannya apakah kita mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tekunlah berdoa Bapak Ibu Saudara, sendiri bersama keluarga, tetapi juga bersama-sama. Ya, saya sebagai hamba Tuhan selalu mendorong bagaimana saudara secara pribadi maupun keluarga dan bersama-sama untuk berdoa, bersimpuh di hadapan Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena itulah dorongan yang diberikan. Saya ingin menutup khotbah saya. Saya nanti tadi minta izin sama Pendeta Lim. Terima kasih Pendeta Lim sudah mengizinkan saya untuk, saya sudah hampir selesai. Dan saya mendengar berita baik karena begitu beliau nyampe, yang saya tanyakan kabar baik, bagaimana pendeta bersama ibu, lalu bagaimana putri, anak Pak Pendeta, yang kita doakan ada cancer di bagian sini. Dan hari ini saudara, luar biasa. Tuhan mendengar apa yang didoakan oleh Pendeta Lim, dan banyak umat Allah mendoakan. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih Tuhan? Pendeta Lim ini kan hamba Tuhan, seorang misionaris, meninggalkan negerinya ya, yang Gemah Ripah Loh Jinawi, nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, maksudnya melimpah negeri Korea Selatan. Betul, amin Pak. Ya, saya ada berkat kemarin ke sana, itu luar biasa. Ya, makan enak. Ya, loh, beliau sudah meninggalkan negerinya. Lalu dia pergi ke Indonesia. Dia mencintai Indonesia. Dia sebagai seorang hamba Tuhan yang terpanggil untuk Indonesia. Tetapi kenapa anaknya harus mengalami sakit penyakit yang menakutkan? Kalau sudah bicara kanker kan kemana larinya? Walaupun sakit gigi juga bisa. Kalau bicara kematian kan Pak Tobing ketawa. Karena beberapa waktu dulu katanya sakit gigi. Loh, masalah aja kan enggak harus sakit kan? Sehat pun sakit gigi bisa, kesleo bisa. Tetapi maksud saya ini sebagai seorang hamba Tuhan, meninggalkan negerinya,
untuk pergi ke Indonesia, bahkan mungkin ke tempat-tempat yang pelosok. Tapi kenapa harus dialami? Anaknya dibiarkan, diizinkan mengalami sakit yang menakutkan. Cancer. Tapi saya lihat tetap setia melayani, luar biasa saudara. Salut saya, hormat kepada pendeta. Saya diberkati. Bagaimana kesetiaannya untuk melayani Tuhan di Indonesia. Karena iman percaya kepada Allah. Karena hamba Tuhan ini percaya kepada Yesus Kristus dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan tadi memberitahu saya, puji Tuhan. Saya tanya, gimana pendeta? Putri pendeta, puji Tuhan. Bukan cancer ganas. Tepuk tangan untuk Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tetap percayalah kepadanya setiap waktu. Kalau Tuhan mengendaki, maka yang dibayangkan menakutkan itu diubahkan menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita. Air pahit itu diubahkan menjadi air yang dapat diminum. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jemaat Cengkareng yang saya kasihi, umat Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hindari dan buang jauh-jauh yang seringkali muncul dalam benak kita ketika kita menghadapi lembah kekelaman. Taruh pengharapanmu hanya kepada Dia. Curahkan isi hatimu kepadanya. Tuhan siap mendengar. Kalau orang lain mungkin tidak siap mendengar keluh kesah kita. Orang lain justru mencibir bisa jadi. Tetapi Tuhan tidak pernah mencibir kita. Tuhan tidak pernah mencibir kita. Mungkin keluargamu sedang berada dalam lembah kekelaman. Anakmu sedang membuat lembah kekelaman. Suamimu sedang membuat lembah kekelaman. Istrimu sedang membuat lembah kekelaman. Sakit penyakit di dalam dirimu. Mari percaya kepada Allah. Setiap waktu curahkan itu, sampaikan itu kepada Yesus Kristus. Tuhan kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah dapat mengerjakan sesuai dengan kehendak-Nya atas hidup kita. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Itulah panggilan Tuhan untuk umat-Nya. Itulah panggilan Tuhan untuk saya dan ibu bapak saudara. Amin. Mari tunduk kepala. Apakah saudara sedang meragukan Allah karena saudara sedang berada dalam lembah kekelaman? Entah itu masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, anak, pasangan hidup, pekerjaan, usaha atau apapun. Firman Tuhan memberi dorongan semangat kepada kita dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Percayalah kepadanya
setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan baik maupun tidak baik. Percayalah kepadanya setiap waktu. Dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu menyendengkan telinganya untuk kita. Tuhan tidak pernah dibuat bingung, tidak mampu mencerna keluh kesah kita, jeritan batin kita. Dia dengan jelas menangkap. Dan kalau dia mau, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terlalu sulit dia kerjakan. Yang penting, mari kita meresponi panggilan Tuhan ini untuk percaya kepadanya setiap waktu dan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan ini. Berdiam dirilah secara baik dan serius. Berkomunikasilah dengan Tuhan secara pribadi. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif dengan lembut, mengiringi kita saat bersaat teduh dan sedang berinteraksi dengan Tuhan kita, Allah kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu cerita hidup kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tidak ada yang terhalangi. Penglihatan Allah terhadap kedalaman hati kita. Seperti dialami oleh seorang hamba Tuhan yang kita kasihi, Pendeta Lim. Cancer itu diubahkan oleh Tuhan menjadi tumor jinak, dan ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuasa Dia tak dibatasi oleh apapun. Dia dapat melakukan perkara-perkara besar. Perbuatan-perbuatan besar telah, sedang, dan akan terus dikerjakan. Persoalannya adalah apakah saudara percaya setiap waktu kepadanya? Apakah saudara mencurahkan isi hatimu kepadanya setiap waktu, berdoa kepadanya? Kita mengajak kita semua menyanyikan nyanyian ini, mari bersama-sama. Dan isi hatiku tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bukakanku sempurnakan, kini aku percaya, tiada yang
Bapak Ibu Saudara, saya beri kesempatan sebentar saja. Singer akan tetap menyanyikan ini dengan lembut. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi sebuah pergumulan? Pergumulan apa saja? Apakah Bapak Ibu tetap percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, pengharapan kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Dia dapat melakukan itu, dapat menyelesaikan berbagai pergumulan Bapak Ibu Saudara? Renungkan. Saya beri kesempatan sebentar saja. Kalau ada di dalam hidupmu pergumulan-pergumulan, curahkan itu kepada Tuhan. Dan yakini, percayalah, tetap percayalah kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia dapat menyelesaikan, Dia dapat memberikan jalan keluar. Dia memberi kekuatan kepada saudara itu dapat menanggungnya. Kalau Bapak Ibu Saudara secara pribadi hari ini ingin menyampaikan dan mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan secara pribadi, saudara mau dikuatkan iman percayamu kepadanya secara pribadi, saya beri kesempatan saudara berdiri di tempat. Tuhan, saya mau tetap percaya kepada Engkau saja. Di semua situasi hidupku, aku mau mencurahkan isi hatiku, berbagai pergumulan hidupku, karena aku percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saya beri kesempatan kalau ada, silahkan berdiri di tempat. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Berdirilah, amin, amin. Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau. Silakan berdiri tempat, saudara. Orang-orang muda, Bapak Ibu, puji Tuhan. Curahkan isi hatimu secara pribadi kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulanmu, keluarga, pekerjaan, sakit, penyakit, atau apapun, luka batinmu. Silakan berdiri di tempat dan berbicaralah secara pribadi. Puji Tuhan. Berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalaupun saudara menangis di hadapan Tuhan, menangislah. Tuhan tidak tabu untuk tangisan saudara. Tuhan mau mendengar. Tuhan mau bekerja. Tuhan mau menolongmu. Silakan berdiri kalau itu menjadi sebuah kerinduan dan keputusanmu hari ini. Tuhan, aku mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, aku mau mencurahkan isi hatiku hanya kepada Engkau. Masih ada yang lain? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang Zoom ingin mengambil keputusan, silakan berdiri di tempat. Allah melihatmu. Allah mengasihimu. Masih ada Bapak Ibu Saudara, silakan. Kalau masih ada silakan berdiri. Berbicara secara pribadi, puji Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan menyandangkan telinganya untuk Anda, untuk Bapak Ibu Saudara. Masih ada? Saya menunggu kalau masih ada, sebentar lagi. Kalau masih ada, silakan berdiri di tempat. Tidak usah malu di hadapan Tuhan. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan menerima apa adanya saudara. Tuhan sangat mengerti keluh kesah saudara.
Masih ada? Sebentar lagi saya akan akhiri. Masih ada? Silakan berdiri kalau masih ada. Puji Tuhan. Masih ada? Puji Tuhan. Masih ada? Masih ada? Tuhan sedang mendengar suara hatimu. Tuhan sedang melihat pergumulan hatimu saat ini. Dan Tuhan mau menyambut saudara. Masih ada? Dalam kasih saya mengundang dengan hormat. Bapak Ibu, saudara tinggalkan bangkumu ke depan. Siapapun saudara yang berdiri, tinggalkan bangkumu. Kalau masih ada di antara yang lain tunduk kepala. Berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Silakan. Tinggalkan bangkumu. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan melihat hatimu. Kalau masih ada yang lain, silakan tinggalkan bangkumu. Silakan ke depan. Silakan. Kalau masih ada yang mau menyusul, silakan. Saya beri kesempatan sekali lagi. Sampaikan curahan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan melihat kedalaman hatimu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengenal. Seperti pujian dikatakan, Engkau tahu cerita hidupku. Engkau tahu isi hatiku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, pergumulan, Engkau tetap baik. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Engkau melihat kedalaman hati anak-anak Tuhan yang saat ini berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau jauh lebih tahu pergumulan mereka. Engkau hadir di dalam hidupnya. Engkau ada bersamanya. Engkau ada di dalam sekeliling kehidupan mereka. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kuatkanlah ya Tuhan. Kuatkanlah iman anak-anak Tuhan ini. Yakinkan bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kuatkanlah pergumulan-pergumulan mereka. Hamba menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan turun untuk campur tangan, menolong, menyelesaikan, memberi jalan keluar. Dan Engkau memberkati pribadi lepas pribadi mereka bersama keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menyerahkan sekali lagi anak-anak Tuhan yang berdiri di hadapan Engkau. Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini dengan keyakinan sekaligus ucapan syukur. Karena Tuhan tahu tentang cerita hidup kita, masa lalu kita, pergumulan kita, isi hati kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama nyanyian ini. Lebih dari siapapun
Biarlah tidak sekedar kita menyanyikan nyanyian ini, tetapi menjadi sebuah keyakinan. Kita percaya kepada Allah kita. Saya mohon Bapak Pompi akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita semua. Puji Tuhan, kami panjatkan padamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman, boleh mendengarkan banyak berita baik. Sungguh banyak ucapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Kau sudah merawat kami, menjaga kami sampai saat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami hendak kembali ke rumah masing-masing. Berkati sisa hari pekerjaan kami pada hari ini, agar kiranya bisa tetap membawa nama-Mu, menjaga nama-Mu, dan selalu berada di jalan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, mohon ampun dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dan Saudara diberkati pagi ini. Amin, luar biasa. Mari kita percayakan hidup kita setiap waktu kepada Tuhan, karena Dia memelihara kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali dalam ibadah kita pagi ini. Kita akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur ke benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, mendorong kami untuk mempercayakan segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah penolong hidup kami. Dan kalau pada pagi ini kami bersama-sama ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kami, Tuhan berkati supaya persembahan dan perpuluhan kami memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kami memberi, kami boleh memberi dengan hati yang benar dan hati dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan dan perpuluhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sementara pelayan persembahan akan menolong kita akan mengangkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin
pujian itu sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku penghalang. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, pagi ini kita juga mengucap syukur untuk teman-teman kita yang berbahagia, yang ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan minggu ini. Yang ulang tahun Saudara David Sinura tanggal 18 Mei. Kemudian yang ulang tahun pernikahan ada Bapak Ibu Alisander Baru 18 Mei yang ke-27. Lalu ada Bapak Maretihia dan Ibu Damelia tanggal 19 Mei yang kedua. Yang hadir pagi ini silakan maju ke depan. Silakan ada David. Silakan ada Pak Alek. Ya. Panjang umur, makin setia kepada Tuhan. Pak Alek dan Ibu makin mesra, ya. Makin melebu dan kekuatan cinta, wah luar biasa. Puitis banget. Baik, kita akan mengangkat pujian, kita sama-sama berbahagia dan bersukacita buat teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Kita akan pujikan selamat ulang tahun lalu panjang umurnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk putraman. Selamat ulang tahun, Panjang umurnya, panjang umurnya. panjang umurnya. Selamat ya, Tuhan berkati ya. Semakin mengasihi ya. Bu, Tuhan berkati ya. Ben, Tuhan berkati ya. Panjang umurnya, panjang Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun David, tanggal 18, lalu ulang tahun pernikahan untuk Bapak Ibu Alisandre Barubu ya. Tuhan berkati bersama anak-anak, demikian juga Pak Marti Hia, biasanya hadir tapi hari ini tidak hadir bersama istri. Panjang umur, sehat, dan terus saling mengasihi dan menjadi berkat memuliakan Tuhan. Sebelum saya mendoakan Pak Alek, Bu Lasmi, David,
yang ulang tahun. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara, jemaat kita semua, Bapak Haryanto dan istri Bu Yeni mengundang kita semua memberikan doa restu untuk anaknya yang bernama Ivan Ferdian yang akan melangsungkan pernikahan, dan kebaktian pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 jam 11 siang di gereja. Pak Haryanto dan Ibu silakan berdiri. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, memang Pak Haryanto dan Ibu biasanya datang ibadah pagi 1. Ya, pagi 1, dan hari ini datang pagi 2, dan memohon kehadiran Bapak Ibu Saudara semua supaya Tuhan juga terus memberkati putra-putrinya yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahannya. Jadi Bapak Ibu diundang di gereja ya untuk memberikan doa restu. Saya dengar Ivan masih di Semarang dan keluarga besan hari Kamis baru akan tiba di Jakarta. Semarang asli Tulen, calon istrinya Ivan ya, Jawa lagi, jadi gitu ya. Ya, Pak, terima kasih, silakan duduk dan kita mendoakan supaya semua berjalan dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, retreat kita tinggal beberapa waktu, terus kita berdoa. Enggak apa-apa masih di sini Pak Alek. Minta maaf ya, minta maaf. Saya kira potong tumpeng nanti. Ya. Jadi retreat tinggal beberapa waktu, jadi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar silakan mendaftar. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan silakan bicara dengan saya. Ya, silakan bicara dengan saya, dan harapan saya dan kita panitia semua kita semua bisa hadir bersama-sama dalam retreat tersebut ya. Jadi silakan dikomunikasikan kalau memang ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan saya. Doakan pembicara cuaca supaya tidak hujan ya. Tidak hujan, kita semua sehat gitu, kita semua sehat. Setuju ya kalau kita semua sehat ya? Iya, jadi pasti setuju gitu ya. Jadi silakan mampir di meja penerima tamu atau di tempat amplop per bulan itu Saudara mendaftar, dan Tuhan memberkati. Saya kira itu, saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Oh, minta maaf, ada tamu baru, saya lupa. Tetap berdiri aja. Namanya Tatak Morning, benar ya? Aku baru tahu lengkapnya. Tatak Morning, silakan angkat tangan gitu. Nah ini ya itu anak pendeta, penata. Jadi anak dari pendeta Sugeng Cipto Basuki yang melayani menggembalakan di Gereja Baptis Indonesia Tasikmadu, Karanganyar, Solo. Ya, sekarang belum lama ini diterima di kantor Kementerian Keuangan Tatak ini, dan tadi malam nginep di pastori ya. Saya senang. Jadi saya bilang nginep terus nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak masalah. Gitu. Oh siap ya. Gitu. Salam untuk Papa ya, Papa Mama, Tuhan memberkati. Ya ini karena anak-anak pendeta, jadi gitu ya. Yang lain juga boleh nginep ya. Bapak-bapak kalau mau nginep nyoba rasanya pastori silakan. Oh Pak Tobing katanya, Pak Dodi. Ya, jadi mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, bersama David Sinurat yang tanggal 18 nanti dia ulang tahun, bersama dengan Pak Alek dan Bu Lasmi, suami istri, dan juga Bapak Martihia dan istri, Ibu Liagari, yang Tuhan berkati, Tuhan tambahkan usia pernikahan mereka. Kami bersyukur karena Tuhan yang memberkati, baik kepada David, kepada Pak Alek dan istri, demikian juga kepada Pak Martihia dan istri selama ini. Dan kami mendoakan bersama-sama sebagai teman, sahabat, keluarga, supaya berkat kebaikan dan kemurahan terus menyertai teman-teman kami ini. Sukacita mereka meluap menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka diberkati dengan hikmat Tuhan dalam kapasitas peran mereka masing-masing. Dan Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberikan kebahagiaan, umur panjang, sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingin berdoa pada saat ini secara khusus untuk kebaktian memperingati kenaikan
Engkau ya Tuhan ke surga. Besok hari Kamis jam 7 pagi Tuhan berkenan memberkati kami semua jemaat-Mu bertekad untuk hadir bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan menikmati sukacita. Kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk retreat jemaat tanggal 1 sampai 3 Juni mendatang. Segala sesuatu terus dipersiapkan oleh panitia, hamba mendoakan Engkau memberkati dengan hikmat-Mu kepada semua panitia. Engkau memberkati para pembicara, Engkau memberkati tempat di mana kami gunakan, Engkau memberkati perjalanan kami berangkat pulang, Engkau memberkati cuaca yang baik, dan Engkau melimpahkan berkat rohani melalui retreat tersebut. Kalau ada jemaat yang belum mendaftar, kami rindu mereka boleh bersama-sama dan bergabung, bersukacita bersama, dan menumbuh kembangkan iman bersama-sama di dalam Tuhan. Kami juga ingin membawa dalam doa untuk kebaktian pemberkatan pernikahan anakmu, Ivan Ferdian dan Dian Santika, besok hari Sabtu jam 11 tanggal 20 Mei 2003. Tuhan memberkati 2023. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya persiapan-persiapan akhir oleh kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing diberkati oleh Tuhan, dan juga Tuhan memberkati pihak gereja yang akan memimpin kebaktian pemberkatan dan semua berjalan dengan baik. Dan Engkau menyatukan mereka menjadi suami istri yang memuliakan Tuhan, dan Engkau melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, yang sudah mulai hiruk pikuk kaitannya dengan Pilpres dan Pileg tahun depan. Tuhan beri hikmat, Tuhan menolong setiap pribadi, pengusung, partai pengusung maupun masyarakat pada umumnya, supaya masing-masing dapat mengendalikan diri, karena untuk kepentingan bersama pembangunan Indonesia ini lebih maju, sampai pada akhirnya Pileg maupun Pilpres berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan, Engkau memberikan pemimpin-pemimpin yang Tuhan kehendaki untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, umat Allah, siapapun mereka. Tuhan berkat-Mu turun atas mereka. Kekuatan iman terus ditambah-tambahkan, berkat dalam keluarga, dalam hidup mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menjaganya. Dan biarlah setiap pribadi, setiap keluarga mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang muda dengan semua pergumulan yang ada, termasuk teman hidup bagi mereka tepat pada waktunya, Tuhan memberkati. Anak-anak dalam dunia pendidikan, kiranya juga Tuhan memberkati prestasi belajar mereka. Mengingat dan mendoakan untuk visitasi, akreditasi TK Baptis Cengkareng Indah besok pagi. Tuhan memberkati Bu Beta selaku kepala sekolah dan teman-teman. Demikian juga semua guru, karyawan, yayasan. Tuhan memberkati supaya visitasi, akreditasi yang dilakukan oleh asesor besok semua berjalan dengan baik, dan TK mendapat nilai yang memuliakan Tuhan, membanggakan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami dan permohonan kami, dan kami serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang adalah sumber pengharapan bagi kami. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita saat ini. Mari terus tetap semangat dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani hari-hari yang merupakan berkat, anugerah, pemberian daripada Tuhan, dan seraya kita bertekad untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tetap percaya di sepanjang waktu dan curahkan isi hatimu hanya kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan penyertaan yang sempurna oleh dan di dalam Roh Kudus, memberkati secara limpah kita semua sampai pada waktunya Maranatha, di mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Amin. Silahkan bersaat teduh, Tuhan memberkati.